Jadilah engkau pemuda yang kokoh di atas tauhid dan terjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Nabi SAW pernah bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang menutup hayatnya dengan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat tauhid dengan mengetahui maknanya, mengamalkan dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Menerangkan bagaimana bahayanya syirik-syirik yang tersebar di sebagian kaum muslimin. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat syirik. Allah Azza wa Jal juga berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Apabila engkau berbuat syirik, maka sungguh amalanmu akan terhapus. Salat kita, saum kita, umroh kita, haji kita, kalau seandainya berbuat syirik satu saja, maka amalan tersebut akan terhapus. Sirna, maka jadilah engkau pemuda yang tidak pernah pergi dan menghadap kepada kuburan orang-orang yang telah mati, lalu meminta kepada mereka untuk memenuhi hajat, menghilangkan kesusahan, mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, yang mana selain Allah tidak bisa menjawab sampai hari kiamat kelak, dan mereka orang-orang yang telah mati lalai, tidak bisa menjawab, tidak bisa mendengar orang-orang yang masih hidup yang meminta kepada mereka. Maka jadilah engkau pemuda yang tidak pergi kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, peramal nasib dengan telapak tangan, atau yang selainnya dari orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dan bisa menyingkap kesusahan. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal minhu salatu arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian menanyakan sesuatu kepadanya, sekedar menanyakan, maka solatnya tidak akan diterima 40 hari. Tapi dia wajib untuk menjalankan solat, namun solatnya tidak diganjar sama sekali. Ini balasan bagi orang yang mendatangi peramal atau dukun yang selainnya. "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Adapun orang yang mendatangi dukun atau peramal kemudian menanyakan sesuatu dan membenarkan ramalan si dukun, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah engkau pemuda yang tidak menggantungkan jimat dan azimat seperti tali, tulisan-tulisan, mantra-mantra atau Quran kecil yang diselipkan di dalam dompet dan selainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, menyimpan jimat untuk menolak bala atau mendatangkan kekayaan dan manfaat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka jadilah engkau pemuda yang tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, misalnya demi Rasulullah atau demi fulan, demi Allan dan lain sebagainya, maka dia telah berbuat syirik. Maka jadilah engkau pemuda yang tidak gemar membaca ramalan bintang, horoskop atau yang disebut dengan at-tanjim. Hal ini telah tersebar di novel, majalah, koran, bahkan di WhatsApp atau di media sosial lainnya. Sampai-sampai ada pesan singkat di handphone, "Jika engkau ingin mengetahui bintangmu, kirimkan nomor ini ke fulan atau fulan." Lalu mereka mengatakan bintangmu adalah Scorpio, Aquarius, Taurus dan seterusnya. Kemudian mereka meramalkan akan menimpamu keburukan ini atau akan menimpamu kebaikan itu. Ini semua adalah bentuk tanjim, perdukunan kepada bintang. Ia termasuk syirik, syiriknya para sulfus, filsuf, dan juga syirik kaum Sabi'ah. Maka berhati-hatilah muda-mudi Islam. Jadilah engkau pemuda yang tak kenal putus asa, mengetahui bahwa semua takdir Allah Azza wa Jalla mengandung hikmah, tidak menyalahkan takdir atau bahkan menuduh Allah Azza wa Jalla tidak adil atau berbuat zalim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah satupun yang menimpa dirimu kecuali itu atas izin Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah
hikmah di dalamnya, semua takdirnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Maka jadilah engkau pemuda yang selalu melibatkan dan menomorsatukan Al-Qur'an dan Sunnah, menjadikan jejak para salafus saleh sebagai jalan, dan mengembalikan segala perkara dan urusan kepada dalil. Tidak salat sesuai kecuali dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak puasa, tidak haji, tidak umroh kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Azza wa Jal, maka ikutilah aku. Sungguh Allah tabaraka wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Azza wa Jal Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan salafus saleh berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Orang-orang terdahulu berkata, ikutilah jalan sahabat, jalan tabi'in, jalan atba'at tabi'in, jalan sunnah Nabi SAW, dan jangan membuat perkara-perkara baru di dalam agama, karena sungguh agama ini sudah cukup sempurna. Nabi juga bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajidh." Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah diberi hidayah. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maka jadilah engkau pemuda yang sebelum berkata dan bertindak pada suatu permasalahan atau problematika besar, selalu mengembalikan dan bertanya kepada para ulama terlebih dahulu, agar semuanya berjalan di atas apa yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, bukan berjalan di atas syahwat atau semangat anarkis belaka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah terlebih dahulu kepada ahli ilmu, kepada para masyayikh, kepada para ustaz, kepada para ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Dan sebagai penutup, yakinlah segala yang membuatmu kagum perihal perkara duniawi, Allah Subhanahu wa taala memiliki yang lebih baik, lebih baik, lebih baik di surganya kelak. Maka korbankanlah jiwa, raga, usaha untuk menggapainya.